Halo ladies and gentlemen, welcome back again di We Are Listening. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Dan oke, gak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita I Picked Up an Attribute episode 15. Let's go up, relax. Lanjut dari episode kemarin, memperlihatkan Asia yang masih berada di dunia lain. Ya, Asia ini secara tiba-tiba berpindah alam pada saat dirinya memasuki sekolahan terbengkalai kemarin. Nampak di alam itu Asia benar-benar kebingungan dan bertanya-tanya, kalian semua ini manusia atau hantu? Karena di situ Asia ini benar-benar heboh dan mengganggu ketenangan jam pelajaran, membuat seorang guru di situ langsung menegur Asia. Bocah, kenapa kau ini bengak-bengok? Apa kau ini ingin tidak lulus sekolah? Negara dewa melahirkan dan membesarkan kalian bukan agar kalian bertindak sembarangan di sini. Dan alhasil di situ si Asia ini malah ikut-ikutan belajar. Ya, jadi murid di alam tersebut. Namun anehnya di situ Asia bisa membaca dan mengerti akan tulisan yang ada di dalam buku tersebut. Yang awalnya Asia ini tidak bisa mengerti apa yang tertulis di buku itu. Dan karena Asia ini umek sendiri di kelas itu, membuat murid sebelahnya itu merasa terganggu dan melapor pada gurunya. Dengan begitu si guru pun langsung menyampluk si Asia ini, menyuruh untuk fokus pada pelajaran. Asia yang mendapati itu benar-benar kesal akan kelakuan bocah murid sebelahnya itu dan memutuskan untuk ngebiandring murid itu. Si guru yang melihat itu pun langsung mengatakan, apa kamu mau bersaing dengannya? Tapi saat bersaing dengan teman tetap ingatlah batasan. Dan Asia dan murid sebelahnya pun akhirnya sama-sama bersiap untuk adu mekanik. Namun sepertinya bocah murid itu yang gak cupu-cupu banget. Walaupun masih bocah, dia memiliki tingkatan Daotai setara dengan si bapak kuning. Dan seketika ruangan kelas itu pun berubah menjadi arena duel. Mereka berdua pun mulai saling adu jotos-jotosan. Akan tetapi si Asia ini masih ragu-ragu untuk menjotos bocah ini. Walaupun Asia ini ingin sekali ngebiandring bocah ini, tetapi juga harus tahu batasan. Dan akhirnya Asia pun mempunyai ide untuk menggunakan jurus randomnya yang ia sebut tornado penghancur bunga. Para guru dan murid yang menonton pun sangat terhibur akan pertarungan tersebut. Bahkan tak pernah melihat jurus semacam itu. Ya, walaupun jurus Asia ini random, itu dapat memukul mundur bocah murid itu, membuat si murid sedikit kesal dan menganggap bahwa itu adalah jurus sesat. Lalu Asia pun meluncurkan jurusnya lagi yang ia sebut jurus burung gagak naik pesawat. Jurus itu benar-benar sangat membanggongkan. Tapi dengan jurus itu bisa membuat bocah murid langsung mencelat menerima tendangan burung gagak naik pesawat. Akan tetapi anehnya di alam tersebut Asia masih tetap bisa mendapatkan bola atribut yang muncul dari si bocah murid itu. Seperti biasa Asia langsung menyerap bola-bola atribut itu. Sementara si bocah murid benar-benar tidak terima akan kekalahannya. Apalagi bocah murid itu sampai delosor karena jurus sesatnya si Asia. Dan Asia pun berkata kepada bocah itu, dasar bocah, kalau aku serius kau bisa aja modar. Di situ Asia sambil pamer kekuatan mantra mimpi bunga teratainya. Namun si guru yang melihat itu langsung menghentikan kelakuan Asia. Sedangkan para murid-murid juga sedikit terbanggongkan akan Asia ini. Kenapa Asia ini bisa sehebat itu? Lalu si guru pun berkata kepada Asia, aku tahu kondisimu berbeda. Wajar jika kau begitu temperamental. Aku maafkan kau kali ini. Namun jika lain kali kau menggunakan jurus mematikan lagi kepada temanmu, aku akan ngebiandring dirimu. Asia yang mendengar itu sedikit bertanya-tanya, kondisinya yang berbeda seperti gimana? Apa yang guru tersebut ketahui tentang dirinya ini? Dan si guru pun melanjutkan berkatanya lagi, aku dengar karena seluruh keluargamu mokat dan semua kultivasimu hilang, kau jadi depresi sampai sekarang. Awalnya aku pikir kau akan menyerah, tapi tak kusangka kau diam-diam berlatih sampai
sampai ke tahap ini. Aku senang melihatnya. Mendengar pernyataan guru tersebut, Asia ini semakin kebingungan. Tampaknya si Asia ini seakan-akan sudah hidup lama di alam itu, yang padahal Asia sendiri ini tidak tahu apa-apa dan baru aja masuk ke alam itu beberapa jam yang lalu. Namun sayangnya saat Asia ini hendak meluruskan pernyataan itu, tiba-tiba jam kelas sudah berakhir. Si guru dan para murid pun juga langsung menghilang, membuat Asia tidak sempat untuk menanyakan sesuatu yang membanggongkan ini. Setelah kejadian itu, kembalilah Asia ini ke dunia aslinya, ya bersama dengan Yuni dan pria gondrong lagi, berada di sekolahan terbengkalai itu. Anehnya di dunia nyata ini si Asia kembali tidak mengerti isi tulisan yang ada di dalam buku kuno tersebut. Pria gondrong dan Yuni pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi pada Asia barusan, karena Asia tadi hanya diam di tempat dan tidak melakukan apa-apapun. Dengan begitu Asia pun langsung mengatakan bahwa ada yang aneh dengan sekolah ini, sebaiknya kita pergi dulu. Dan scene pun berganti, memperlihatkan Asia dan kawan-kawan yang sudah keluar dari sekolahan terbengkalai. Terlihat di situ mereka masih lanjut mengeksplor jalan kuno misterius itu. Di situ Asia pun menceritakan dan menjelaskan pengalamannya yang terjadi pada saat di sekolahan terbengkalai tadi. Lalu pria gondrong pun mengatakan, tampaknya jalan kuno misterius ini adalah peninggalan negara Dewa Pola Langit. Pada zamanku itu sudah menjadi negara legendaris. Aku rasa itu juga cukup aneh. Mendengar penjelasanmu tadi, aku aja juga nggak tahu gimana kok bisa begitu. Lalu Asia pun bertanya, memang berapa lama tadi Asia hanya berdiam diri di tempat? Karena Asia pada saat berada di alam lain tadi sekitaran 3 jaman. Tetapi ternyata di dunia nyata itu hanya berlalu beberapa menit aja. Sekolahan itu mimpi atau ilusi, masih belum dapat dipastikan. Sepertinya jalan kuno misterius ini memang cukup berbahaya dan mereka pun memutuskan untuk tidak sembarangan masuk bangunan lagi dan berencana untuk menuju ke sumber aura jahat berasal aja dulu. Ya, menuju ke tempat sumber energi roh jahat yang merasuki Moyin kemarin. Singkat cerita, tibalah mereka di tempat sumber aura jahat tersebut. Akan tetapi si Yuni di situ langsung menginfokan bahwa dirinya merasakan sesuatu yang ganas ada di depan. Pria gondrong pun mencoba menyuruh Yuni mengeluarkan jurus kloningan laba-labanya untuk mengecek tempat di depan tersebut. Dan ternyata semua laba-laba Yuni ini seketika langsung lenyap setelah mendekati tempat aura jahat tersebut. Dan mereka pun pada akhirnya dapat melihat sumber aura jahatnya, yang ternyata sumber aura jahat itu berasal dari sebuah pisau daging spiritual. Dan scene pun tiba-tiba berganti, memperlihatkan si Asia yang sedang ngeteh dan bersantai bersama para tetua-tetua sekte lembah 1000 musim gugur. Namun yang membanggongkan sekali itu bukanlah Asia yang asli, alias si Wuyo yang sedang menyamar menjadi Asia. Karena kemarin Asia memang menyuruh si Wuyo untuk menyamar menjadi dirinya, ya memberi misi rahasia yang sangat membanggongkan ini, supaya Asia ini bisa fokus mengeksplor jalan kuno misterius tadi tanpa sepengetahuan para tetua serta para murid di sekte lembah. Lalu tak lama kemudian salah satu tetua pun datang dan melapor kepada Wuyo bahwa pengadilan kerajaan Xuanwu tiba-tiba mengutus orang untuk bernegosiasi. Mereka sedang menunggu Anda di aula sekarang. Wuyo yang mendengar itu benar-benar kadapat. Padahal niatnya hanya bersantai menjadi ketua sekte sementara, tapi malah ada laporan yang harus berurusan dengan kerajaan Xuanwu. Sedangkan para tetua lainnya yang mendengar itu benar-benar bahagia, menganggap bahwa kerajaan Xuanwu pasti takut kepada sekte lembah. Itulah sebabnya kerajaan Xuanwu mengirim orang untuk bernegosiasi dengan sekte lembah. Wuyo pun awalnya mencoba untuk mencari alasan supaya dirinya ini tidak datang di rapat tersebut. Tapi ya apa daya, para tetua semuanya terus memaksa si Wuyo ini. Mau gak mau si Wuyo harus datang di rapat tersebut. Singkat cerita, tibalah mereka semua di aula rapat. Terlihat ternyata orang yang datang itu adalah Mo Xian dan orang pendampingnya yang bernama Xing Yue. Terlihat Wuyo ini benar-benar nderedek dan tak tahu apa yang harus dirinya lakukan nanti. Apalagi jika sampai salah bertindak, bisa-bisa dirinya ini akan diponteng-ponteng oleh si Asia. Dan tak lama pun di situ Mo Xian menjelaskan bahwa atas perintah Kaisar Xuanwu, mereka datang untuk membahas perdamaian sekte lembah dan kerajaan Xuanwu. Mendengar itu, Wuyo
Wuyo pun hanya bisa ingah-ingih dan mencoba untuk menyelimur ngeteh dulu aja. Xingyue yang melihat kelakuan Asia ini benar-benar kadapat. Tak menyangka bahwa orang yang bernama Feng Xia legendaris ternyata kok seperti ini. Olah-olo begitu. Mozian yang mendengar itu masih mencoba untuk berpikir logis. Jangan menilai seseorang dari penampilannya. Singkat cerita, pada akhirnya Mozian ini memberikan sesuatu kepada Wuyo. Terlihat itu adalah kotak yang berisi sebuah batu permata spiritual. Ya, giok, batu akik gitu. Mozian pun mengatakan, aku datang atas perintah Kaisar, membawakan giok raja spiritual untuk ketua Sekte Feng. Selama Anda menerima giok raja spiritual ini, Anda akan menjadi raja spiritual pelindung kerajaan Xuanwu. Status itu setara dengan Kaisar. Adapun kompensasi untuk Sekte Lembah, kami juga tidak akan pelit untuk memberikannya. Para tetua yang mendengar itu pun sedikit kesal dan berucap, sebelumnya kalian menghancurkan seluruh lembah 1000 musim gugur. Sekarang malah memberi tawaran begini untuk membujuk ketua sekte kami. Apa sebenarnya niat kalian? Dan Mozian pun menjelaskan bahwa Kaisar atau ketua Xuanwu benar-benar kagum dengan ketua Feng Xia. Beliau ingin Feng Xia menjadi pilar kerajaan Xuanwu. Kaisar bersedia berdamai dan bekerja sama demi kemakmuran manusia. Wuyo yang mendengar itu pun langsung tambah panik dengan apa yang harus dilakukannya sekarang. Hingga pada akhirnya Wuyo pun mengatakan untuk memberikannya waktu dulu karena ini adalah hal besar. Dirinya tidak bisa membuat keputusan sendiri dan menyuruh untuk Mozian ini sementara tinggal dulu aja di Sekte Lembah. Beruntungnya si Mozian ini menyetujui keputusan Wuyo yang sangat membanggongkan ini. Dan scene pun berganti, kembali memperlihatkan Asia dan kawan-kawan. Di situ mereka masih mengamati akan pisau daging yang mengeluarkan energi roh jahat tersebut. Karena pisau itu sangat aneh. Meski begitu, Asia ini masih tetap mencoba untuk mencari cara membersihkan aura jahat di situ. Karena nantinya ini sangat berbahaya bagi lembah 1000 musim gugur. Lalu Asia pun memutuskan untuk maju mendekati pisau daging tersebut. Terlihat setelah Asia menyentuh pisau itu, tiba-tiba pisau daging itu langsung bereaksi, mengeluarkan semakin banyak aura merah. Dan tak lama pun langsung muncullah sosok makhluk jin dari aura jahat itu. Mereka pun seketika langsung kadapat dengan sosok jin itu. Dengan begitu Asia pun dengan cepat mengeluarkan jurus 13 pedang andalannya untuk menyerang jin itu. Akan tetapi ternyata jurus andalan itu tidak mampu menyerang jin itu. Bahkan jin itu tidak tergores sedikit pun. Menyadari hal itu, Asia pun pada akhirnya langsung memutuskan untuk mundur, kabur aja dari situ daripada terponteng-ponteng oleh jin biru itu. Pria gondrong pun akhirnya juga memutuskan untuk masuk ke dalam cincin jiwa saja, ya cari aman gitu. Sementara di situ si Yuni sudah tidak sanggup untuk berlari lagi karena Yuni ini terpengaruhi oleh aura jahat tersebut hingga membuat energinya cepat habis. Dan tanpa berlete-lete lagi, Asia pun langsung menggendong Yuni, membawanya kabur dari situ. Namun tiba-tiba di situ mereka terhadang oleh penghalang kuning misterius. Sementara jin di belakang mereka masih aja terus mengejar serta meluncurkan serangan ke arah Asia. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Are Listening. Oke, see you in the next level. Goodbye.